Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu, di mana sore hari ini kami boleh berkumpul, kami boleh belajar dan mengerti akan firman-Mu Tuhan, supaya hidup kami ini layak dan kami sadar akan kedatangan Tuhan yang demikian singkat. Maka dari itu Tuhan, karuniakan kepada kami roh pengertian, supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-17. Firman Tuhan demikian. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka amat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Lalu murid-muridnya bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Jawab Yesus, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudara, kehidupan kekristenan kita, saudara, kerap kali kita membaca firman Tuhan itu tidak akan bisa mengerti, memaknakan, mengertikan, dan lalu kita mereka-reka, membayangkan, lalu menantikan apa yang menurut pendapat kita itu benar. Maka dari itu kita menjadi orang Kristen, saudara, kita harus benar-benar belajar akan firman Tuhan dan minta pimpinan daripada Roh Kudus, sebab tanpa Roh Kudus saudara tidak akan sampai kepada satu pengertian yang Tuhan kehendaki. Rasul Paulus berkata, "Mengapa bangsa Israel, orang Farisi dan ahli Taurat tidak sampai kepada kebenaran Yesus?" Mereka menantikan Mesias, mereka menantikan juru selamat, tetapi mengapa pada waktu Tuhan Yesus sudah ada di dalam dunia mereka tidak kenal bahwa Yesus itu Mesias? Karena mereka membaca Alkitab, mereka menafsirkan, mereka membayangkan menurut kebenarannya sendiri. Maka dari itu saudara,
Kalau engkau membaca Alkitab, lalu engkau mereka-reka, lalu menurut pikiranmu sendiri, kebenaran sendiri, engkau selalu akan gagal dan kecewa. Coba salah satu hal yang kita lihat. Pada waktu orang ahli Taurat dan orang Farisi menghadapi Yohanes Pembaptis, tahu enggak mereka bahwa itu ternyata adalah Elia yang datang? Hah? Enggak tahu toh? Kenapa mereka enggak tahu? Karena pikir mereka Elia ini kan sudah pergi ke surga. Yang dibayangkannya itu nanti datangnya juga turun dari surga. Lah, jadi direka-reka sendiri toh. Nah, ini loh saudara. Kita kerap kali mendengar firman, kita kerap kali membaca firman, lalu bayangan kita itu sesuai dengan pada saat kita sedang alami. Umpamanya contohnya, kalau saudara sedang menderita, sedang susah, anakmu sakit keras, kira-kira baca firmannya susah semua enggak? Hah? Lah ya bener loh. Lah, kamu baca firman harusnya gembira, tapi susah terus. Sebabnya apa? Sebab situasi dan kondisimu sedang susah. Jadi saudara tahu, firman Tuhan itu sama, Yesusnya sama, penerimaannya berbeda semua. Maka dari itu kita harus membebaskan diri dari situasi dan kondisi sekitar kita. Maka Tuhan berkata apa? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Bebaskan dirimu dari ikatan. Bebaskan dirimu daripada segala sesuatu yang mempengaruhi kamu. Kalau tidak, kamu nerimanya firman itu sepotong-potong. Makanya tentang mau matinya istri saya itu, wah ramenya luar biasa. Jadi saya ya juga turut kena akibatnya, saudara tahu. Padahal jikalau seandainya ya kaset-kaset itu dikumpulkan, lalu kesaksian itu dirangkum jadi satu, tidak akan ribut, saudara. Kenapa? Karena itu firman Tuhan, ngerti enggak? Itu bisa melanda setiap orang dan bisa berubah. Loh. Sekarang contohnya saya kasih tahu. Ibrahim pada waktu dia dapat firman Tuhan, korbankan anakmu di Gunung Muria. Itu firman Tuhan enggak? Tuhan sendiri yang ngomong enggak? Nyatanya Iskak kok punya anak banyak. Ayo, kok punya anak Yakob sama Esau. Kok enggak jadi mati? Katanya disuruh ngorbanin, katanya suruh motong, kok enggak mati ya? Loh, lalu pandangannya orang bilang apa? Bohong. Betul toh? Karena kamu baca tentang Abraham itu dari A sampai Z kok. Ya lalu, oh gitu loh. Tapi kalau engkau mendengar satu kesaksian, sudah dianalisa sendiri, nanti jadinya apa ya? Nanti jadinya apa ya? Nanti jadinya apa ya? Lah ribut toh. Nah ini masalahnya, saudara. Makanya itu sebetulnya ngapain ngeributi orang lain? Lah mbok ngeributi dirinya sendiri saja toh. Yang penting itu nyiapkan diri, kalau Tuhan datang kamu sudah siap. Masuk surga itu enggak gandeng-gandengan, kok leren-eret-eretan ngurusi orang lain. Maka dari itu saudara, saya tidak mau membicarakan. Pak Stefanus bilang, Pak Yusa ceritain jangan saudara. Saya pikir, sudahlah, buat apa nanti bikin masalah lagi. Lebih baik pokoknya saya kasih tahu, saya sudah dapat firman Tuhan jelas, dan istri saya sudah jelas. Tuhan berkata, lulus, tidak jadi berangkat, ditunda, selesai. Jadi kalau ditunda ya saya yang seneng, ya dah, ya dah. Kalau mati ya saya yang kehilangan, lah ya dah. Lah buat apa toh ribut-ribut? Maksud saya itu, kalau saudara perhatikan khotbah saya, saudara perhatiin.
Setiap orang satu saat harus menghadapi kematian. Dan kalau itu datang kepada saudara, apa yang kamu harus lakukan? Bisakah kita mempraktekkan firman Tuhan? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Selesai. Tapi yang dikutak-kutik, yang macem-macem. Ada yang bilang Yusak kepingin istrinya cepat mati supaya dapat kawin lagi. Macem-macem. Aneh-aneh aja. Lalu diasosiasi sendiri, betul enggak? Nah ya makanya itu. Nanti malah jadi batu sandungan dan akhirnya malah jadi berbuat dosa. Mbok ya sudah, jangan menganalisa. Dengar nanti bagaimana selesainya, begitu loh. Jadi kalau dengar firman Tuhan, Tuhan Yesus sudah berkata, lihat saja nanti buahnya bagaimana, jadinya itu bagaimana. Loh itu saja. Jangan ribut-ribut. Makanya saya bilang, baca Alkitab supaya kamu itu tidak kecewa nanti mengikut Yesus. Yesus sendiri berkata, Yesus sendiri memberikan pengalaman yang nyata kepada 3 muridnya. Coba perhatiin. Rasul-rasulnya 12. Kenapa kok cuma Tuhan Yesus ngomong sama ngajak naik ke gunung ini 3 orang? Ayo. Kenapa cuma Yohanes, Petrus sama Yakobus yang diajak? Yang 12 kok, yang 9 kok enggak? Hah? Ini Bapak ini bilang, karena ketiga-tiganya sudah penuh Roh Kudus. Loh, sekarang saya tanya, Roh Kudus pada waktu itu sudah dicurahkan apa belum? Belum. Ayo, kenapa kok cuma 3? Apa cintanya Yesus, kasih Yesus itu tidak sama? Ayo, kamu berani ngomong tidak sama? Sama toh? Tapi kenapa yang 3 ini? Saudara tahu? Kalau penglihatan 3 orang ini diceritain sama orang, lalu orang-orang itu tanya rasul yang lain, masa iya? Lalu rasul yang lain bilang apa? Enggak, aku ya tidak dengar. Oh kamu kan muridnya Yesus toh, tidak pernah pisah sama Yesus toh? Enggak. Lu lah kok ceritanya Petrus gitu? Wah, bohong mesti nih. Betul gak? Karena apa? Karena 12 ikut Yesus terus. Tapi ada saat-saat tertentu memisahkan diri, saudara tahu. Maka dari itu saya katakan pengalaman pribadi itu tidak dapat direka-reka oleh orang lain. Karena orang lain tidak ngalami. Contohnya, saudara punya anak enggak? Ceritain sama orang yang tidak pernah punya anak. Kamu bilang, orang punya anak tuh sakitnya setengah mati loh. Lalu yang tidak pernah punya anak bilang apa? Kayak apa toh? Ya dak. Makanya suami-suami kerap kali kalau nungguin, saya sendiri pengalaman, nungguin istri saya punya anak, saya bilang, tahan yang, kamu sih gak ngalami, ini lu punggung ratanya mau putus. Kenapa? Karena kita memang gak ngalami. Rasanya punya anak kayak apa? Memang laki-laki gak bisa punya anak. Saudara tahu? Maka dari itu, jangan menilai orang lain yang alami. Ngerti enggak? Tapi kalau kamu menjadi murid Yesus, kamu harus bilang gini, Tuhan, kalau aku rindu, suruh aku alami Tuhan. Loh, mbok gitu. Lalu kalau kamu dengar bahwa istri saya mau mati, lah mbok kamu ya bilang, Tuhan aku nggak mau ngalami. Mbok kasih tahu kalau istriku mau mati lah. Kapan gue ini? Loh, betul enggak? Apa enak apa pengalaman gitu itu? Tetapi justru itu pengalaman yang tidak enak, itu ujian iman. Saudara tahu? Karena iman seseorang ini diuji di dalam perkara-perkara yang tidak enak, bukan yang enak, betul? Maka dari itu saudara, Yesus sendiri pada waktu dia mengajak 3 muridnya, mengapa? Sebab engkau perhatikan, Yakobus akan segera dipenggal kepalanya. Kalau Yakobus tidak diberikan penglihatan nyata bahwa Yesus itu Allahnya,
Yakobus bisa frustrasi. Contohnya, Yohanes Pembaptis yang sudah kenal Yesus, yang membaptiskan Yesus, yang menyaksikan bahwa Yesus adalah Mesias, pada waktu di dalam penjara dia goncang. Kenapa? Kalau Yesus Mesias, kenapa aku tidak ditulungi? Dibiarkan di dalam penjara. Sampai dia mengutus muridnya berkata apa? Tanyain, betul Yesus sih, betul Mesias apa enggak? Yesus berkata apa? Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Saudara tahu? Firman Tuhan berkata apa? Yang diberi banyak dituntut banyak. Yakobus, orang rasul yang akan harus mati syahid pertama kali dipotong kepalanya, dia harus diberikan banyak untuk supaya dia tidak goyah iman percayanya. Jadi jangan iri sama orang lain yang diberi banyak, karena mereka bakal dituntut banyak. Nah, sekarang kamu mau enggak dikasih banyak karunia, tetapi nanti Tuhan datang kamu ditinggal untuk menjadi mati syahid dalam aniaya? Tak tanyain, mau enggak? Nah, ayo jujur. Apa enak Tuhan datang aku pulang, diberi sedikit saja, yang penting pokoknya aku tidak menderita. Ayo pilih mana? Hah? Pilih yang sedikit toh? Lah iya. Makanya jangan meri sama orang lain kalau dapat karunia macam-macam. Di sini kita belajar, saudara, bahwa Alkitab sendiri kalau engkau pelajari, engkau tidak akan iri dan engkau akan mengerti bahwa Tuhan itu luar biasa. Yakobus dibawa karena Yakobus harus mati syahid. Petrus harus dibawa sebab Petrus akan menyangkal Yesus. Yohanes harus dibawa karena Yohanes akan menderita mati kelaparan di Pulau Patmos. Bayangin, saudara. Sebab kalau tidak diberikan penglihatan yang nyata, mereka tidak akan kuat untuk menderita. Betul? Maka dari itu jangan meri sama orang lain. Allah punya rencana yang luar biasa. Maka pada waktu Petrus dia buka mata, dia lihat Yesus mukanya bercahaya dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Petrus boleh melihat suasana surga. Ya dah? Karena apa? Karena Petrus pikirannya gampang balik. Dan Tuhan Yesus sudah memilih Petrus menjadi tiang gereja, batu karang yang teguh. Di atas diri Petrus diberdirikan jemaatnya. Maka Tuhan harus melengkapi dia dengan perkara-perkara yang ajaib, supaya tidak goncang iman percayanya. Meskipun Petrus sudah melihat Yesus, meskipun Petrus sudah ketemu Elia dan Musa, tetap Petrus pernah menyangkal Yesus. Saudara tahu? Maka dari itu kita harus benar-benar belajar. Kita menyadari bahwa keberadaan kita ini apa. Kita dipanggil Tuhan sebagaimana kita ada, ucapkan syukur. Karena apa? Karena anugerahnya sudah diukur untuk tiap-tiap orang tidak sama. Yang diberi banyak dituntut banyak, yang diberi sedikit dituntut sedikit. Sekarang mengapa Tuhan Yesus pesan kepada Petrus, Yohanes dan Yakobus tidak boleh mengingat menceritakan pengalamannya ini kepada teman-temannya dan orang? Kenapa? Sebab hal ini nanti akan membuat iri hati saudara-saudaranya seiman. Sebelum Yesus naik ke surga. Kalau Yesus sudah naik ke surga, bangkit dari antara orang mati, mereka lihat sendiri bahwa Yesus sudah dalam masa kemuliaan. Bisa hilang, bisa datang. Betul tak?
Mereka sudah lihat semua, lalu berkata, wah Yesus memang Allah. Lalu Petrus cerita, mereka ndak iri. Aku yang alami kok. Loh, saudara tahu, bijaksananya Tuhan Yesus itu luar biasa. Tetapi bagaimanapun juga, ada orang-orang yang harus ditetapkan dan dipilih. Tidak sama. Maka dari itu saudara, ada orang tanya begini, orang yang sudah mati itu bisa balik enggak? Ayo tak tanya iya. Hah? Hah? Enggak bisa? Lula Elia ini Musa ini sudah mati apa belum? Hah? Kok balik? Hah? Kecuali. Tanyaan saya tadi kan, orang yang sudah mati bisa balik enggak? Bisa, kalau Tuhan kehendaki. Loh ya toh? Wong Alkitab contohnya ada. Lah adapun yang disuruh itu Musa atau siapa, urusannya Tuhan toh. Jangan membatasi akan kuasa Allah. Dia punya otoritas, apapun boleh terjadi bagi orang percaya. Saudara tahu? Maka dari itu kita jangan membatasi kuasa Allah. Kita harus belajar dari setiap contoh-contoh Alkitab itu supaya membuka mata rohani kita, supaya kita tahu bahwa Allah itu luar biasa. Contohnya, saudara pernah sembahyang? Pernah sembahyang, kalau sembahyang minta gini, Tuhan berikan aku lidah seorang murid. Pernah? Enggak toh? Kenapa kok enggak? Hah? Sebab kamu tidak tahu itu kunci keberhasilan anak-anak Tuhan. Maka perkara rahasia itu ditutupi setan. Sebabnya apa? Sebab kalau kamu tahu berbahaya. Coba lihat di dalam Yesaya 50. Ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Ya, ngerti? Kenapa saudara tidak pernah berdoa begitu? Karena ayat ini merupakan kunci keberhasilan, di mana ayat Alkitab berkata, satu orang diselamatkan, seluruh isi rumah tangganya diselamatkan. Kenapa? Kerap kali orang di dalam keluarga kekristenan ini yang pertama kali bertobat laki atau perempuan? Kebanyakan perempuan. Ya, oke. Anda memilih perempuan toh? Oke, perempuan. Alkitab berkata, Tuhan Allah memberikan aku lidah seorang murid, dan lidah seorang murid membangkitkan semangat yang letih lesu. Kira-kira kalau ibunya itu sudah bertobat, lalu dia berdoa selalu minta lidah seorang murid, setiap kali suaminya pulang dengan letih lesu, lidahnya ini lidah murid, semangat suaminya ini bangkit atau malah amblek, loyo. Mamanya dia datang, capek, pusing, ribut terus, jengkel. Terus si nyonya bilang, kesulitan jangan dibawa pulang. Kira-kira si suami tambah mukanya merah, malah ribut, atau malah semangatnya timbul? Ambrol, tahu enggak? Lalu kira-kira kalau diangsal pulang diomeli sama istrinya, lidahnya ini tidak lidah murid tapi lidah tajam, pedang, dia bakal pulang kantor mampir ke nightclub enggak? Nah, di nightclub ada enggak lidah-lidah itu, lidah-lidah setan itu? Hah? Nah, bakal pulang enggak laki-lakinya? Enggak dah.
Tapi kalau engkau mempunyai lidah seorang murid, pada waktu suami-suami pulang, letih lesu, lalu ini menghibur, memberikan semangat baru. Tidak apa-apa, justru di rumah ini kan kamu bisa rileks, bisa nikmati. Curahkan saja kesukaranmu. Loh, semangatnya timbul tidak? Kira-kira dia tiap ribut di kantor kepingin cepat-cepat pulang enggak? Nah, saudara tahu, ini rahasianya saudara, keberhasilan seorang Kristen. Sebab lidah seorang murid ini lidahnya siapa? Lidahnya Yesus. Kenapa? Coba baca di dalam Matius. Di dalam Matius 12 berkata apa? Ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi lidahnya siapa ini sebetulnya? Yesus. Tapi saudara tidak pernah minta toh. Tapi mulai malam ini kalau sembahyang bilang apa? Tuhan, berikan aku lidah seorang murid. Loh, saya jamin kamu nanti setiap perkataanmu membangunkan semangat orang. Semua orang bertobat, semua orang cari Yesus. Saudara tahu? Yang kedua, harus minta telinga murid. Di dalam Yesaya 50 tadi itu ada dua loh. Bukan hanya lidah tok. Tuhan Allah memberikan telinga seorang murid. Loh. Jadi kalau telinga murid itu bagaimana? Dengar-dengeran. Loh. Jadi kalau ada orang yang letih lesu, berikan semangat. Tapi sebelum berikan semangat, berikan telinga dulu untuk mendengar. Loh, orang yang hatinya jengkel, kepingin menumpahkan enggak? Ditumpahkan sama siapa? Kalau tidak ditumpahkan kepada telinga seorang murid. Makanya saya bilang gini, pendeta harus punya telinga seorang murid. Sebabnya apa? Ribut di rumah, yang digotong mesti pendeta. Lalu pendetanya yang dijadikan sasaran dimaki-maki segala macam. Kalau sudah dikeluarkan terus lega enggak? Kalau disimpan jadi sakit jantung. Maka dari itu saudara, dua perkara ini tidak bisa dipisahkan. Tetapi ternyata orang Kristen tidak pada sembahyang minta seperti itu. Karena apa? Satu, tidak ngerti. Kedua, setannya memang pinter. Karena apa? Kalau ngerti, tidak dilupakan, berbahaya. Saya setiap berkata, Tuhan berikan aku lidah seorang murid, berikan aku telinga seorang murid. Saudara tahu? Sehingga orang-orang yang letih lesu dapat dipompa, naik, mumbul lagi. Tapi tiap kali kalau saya datang lagi, dia bilang, Om sudah kempes lagi. Saya bilang, loh kok kempes lagi? Lah Omnya tidak datang lama sih. Jadi seperti balon gas itu loh saudara. Maka dari itu jangan. Kenapa? Selalu apa yang menjadi pengalaman saya, rahasia-rahasia firman saya berikan. Supaya apa? Supaya kamu tidak usah menantikan saya. Berjalan sendiri jadi berkat buat orang lain. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidup kamu. Ini hidup kekristenan saudara. Karena apa? Yesus berkata, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Loh, lega kalau kita sudah mengeluarkan semua, hatinya lego. Lalu orang itu pulang dari pendeta bilang apa? Terima kasih ya Pak Pendeta, hatiku ayem. Lalu kalau sudah pulang, pendetanya bilang sama istrinya, dia ayem, aku dibuangi sampah busuk ini.
Habis aku yang ndak salah kok di omeli terus omongi segala macam loh, saudara tahu. Maka dari itu saudara harus tahu, menjadi orang Kristen yang sebenarnya seperti Yesus ndak gampang. Ya dah? Karena apa? Di omeli yang busuk-busuk terima saja. Lidahnya harus tetap membangkitkan semangat orang yang letih lesu. Itu Yesus. Saudara tahu. Luar biasa. Maka kita belajar selanjutnya di dalam firman Tuhan tadi. Di sini dikatakan, perhatikan, Tuhan, kata Petrus ayat 4, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Petrus berkata begini ini karena Petrus itu tidak tahu, saudara, harus mengatakan apa. Tetapi dia mengalami suasana surga sehingga dia merasa tidak mau meninggalkan tempat itu lagi. Maka dia berkata, Tuhan, kita dirikan 3 pondok, untuk engkau, untuk Musa, dan untuk Elia. Ini saya alami, saya bisa mengerti ini, saudara, karena saya ngalami. Ngalaminya bagaimana? Pada waktu saya dibawa ke Firdaus oleh Tuhan, saya tidak mau balik. Lalu saya kan tanya, Tuhan, Petrus kok ngomong gini? Ya persis kamu toh. Loh kok bisa persis? Wong aku ya tidak ngalami kayak Petrus. Kamu kan aku bawa ke Firdaus. Suasana pada waktu itu, suasana surga turun. Karena Allah Bapakku sendiri turun, maka mukaku bercahaya, pakaianku berkilauan, karena itu suasana surga. Dan Petrus pada waktu itu dia merasakan, maka dia tidak mau meninggalkan tempat itu dan dia mau bikin pondok untuk mereka. Saya sendiri pada waktu itu tidak mau balik. Sampai Tuhan berkata, balik. Saya bilang, Tuhan, aku kepengen di sini, enak. Tuhan bilang, balik. Nanti waktunya kalau sudah tugasmu selesai, pulang. Dan aku sediakan segala-galanya bagi kamu. Maka dari itu, saudara, itu kehidupan kekristenan itu harus alami sendiri. Ngalami sendiri bersama dengan Tuhan, engkau tidak pusing orang lain ngomong apa. Masa bodoh. Pokoknya saya ngalami, saya lihat, saya membaca, dan saya alami, apapun boleh terjadi. Saudara nyanyi tadi toh, biar gunung-gunung goncang, badai menerpa, tetapi engkau tetap tidak tergoyahkan kalau kamu ngalami dewek. Tapi kalau kamu cuma ikut-ikutan, lalu bilang apa? Masa gitu ya? Kok aneh-aneh ya? Maka dari itu, saudara, hidup kekristenan kita harus alami. Setiap peristiwa di dalam Alkitab, engkau dan saya boleh mengalami. Itu anugerah. Tetapi tidak semua orang pengalamannya sama. Seperti kalau saya ada apa-apa selalu diberitahu Tuhan. Tapi saudara saya tidak dikasih tahu Tuhan. Kenapa? Pada waktu ibu saya mau pulang, saya yang diberitahu. Kenapa papa tidak diberitahu? Papa saya tidak bisa diberitahu. Kalau dikasih tahu, tidak mampu karena papa takut mati. Makanya dia tidak dikasih tahu, tapi saya diberitahu. Dan adik-adik saya kasih tahu, hati-hati, siap-siap, waktunya sudah tiba. Nah, orang tidak percaya, masa bodoh, urusanmu. Tapi yang penting adalah sungguh-sungguh segala sesuatu itu anugerah Allah luar biasa. Di dalam ayat selanjutnya dikatakan, pada waktu mereka itu berbicara begitu, ayat 5,
Tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kalau saudara pernah mendengar suaranya Allah sendiri, bagaimana rasanya? Ini suara siapa? Allah siapa? Allah anak atau Allah bapak? Allah bapak, saudara tahu. Nah, sekarang saya tanya. Banyak orang bilang Allah kita kan satu dah. Iya dah. Pada waktu itu ada Tuhan Yesus, Allah anak dah. Lalu Petrus ada di situ dah. Yohanes ada di situ dah. Yakobus ada di situ dah. Dia dengar suaranya Allah Bapa enggak? Hah? Yesusnya dia lihat enggak? Jadi berapa Allah kita? Nah, bingung lagi kamu nanti. Nah, saudara tahu? Dengan membaca Alkitab kamu benar-benar minta hikmat dari Allah, kamu akan tahu Allah Bapa tetap Allah Bapa, Allah Anak tetap Allah Anak. Suasana yang dilihat oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus, Yesus mukanya bercahaya, pakaian berkilauan, ada Musa dan Elia, tetap ada enggak? Awan menaungi, Allah berbicara di dalam awan itu. Petrus tetap lihat Petrus, Yohanes, Yakobus tetap lihat Yesus enggak? Tetap lihat. Yang berbicara siapa? Bapa, inilah anak yang aku kasihi. Jadi nanti kalau saudara pulang ke surga, kamu lihat siapa? Ada bapaknya enggak? Ada, tahu enggak? Ada yang bilang, kita nanti hilang semua, yang kita cuma Yesus toh. Petrus saja di dalam dunia pada waktu suasana surga sudah bisa dilihatkan. Suara Bapa dia mendengar. Yesus dia lihat. Musa dan Elia yang sudah mati sekalipun dia dapat lihat suasana surga, saudara tahu. Kalau engkau mau belajar firman, lalu jangan diterapkan di dalam pikiran ini, dianalisa menurut daging, saudara nanti akan tahu, dibukakan rahasia-rahasia. Oh, jadi nanti itu yang saya bisa lihat itu Yesus, tapi Bapa tetap ada. Jangan lalu udah ada Bapa hilang, gabung sama satu jadi Yesus. Enggak, Bapa tetap Bapa, Yesus anak yang aku kasihi. Dan nanti engkau di sana, engkau bercakap-cakap dengan siapa? Yesus loh. Apalagi Roh Kudus, kamu bisa lihat enggak? Nanti kamu akan lihat siapa dia. Tapi saya enggak mau ngomong sekarang, nanti ribut lagi. Karena enggak sampai, belum sampai, mikir belum bisa. Karena firman Tuhan padahal berkata, Allah itu Bapa, Putra dan Roh Kudus, 3, tapi 1. Karena dia tiga-tiganya Allah. Tapi ada 3, ada. Jangan bilang, oh udah ada 1. Ngawur. Alkitab sendiri ngomong Yesus. Maka dari itu saudara, kita perhatikan, belajar. Di dalam tiap-tiap firman Tuhan itu ada rahasia-rahasia yang dibukakan. Dan pada waktu Bapa berbicara, maka Petrus tersungkur dan dia takut. Terus hilang semuanya, tinggal Yesus kembali seperti manusia biasa. Dan Yesus pada waktu itu, apa kata ayat? Mereka sangat ketakutan, ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka.
sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Saudara, perhatikan. Petrus kalau kira-kira tidak disentuh Tuhan bakal bisa bangun enggak? Tidak bisa. Kalau Petrus dengar suara Bapak pada waktu itu, dia penuh ketakutan karena dia daging biasa, maka dia harus diberikan, disaluri kuasa, tenaga oleh Yesus. Baru Petrus sanggup bangun. Nah, contohnya ada enggak? Ada. Daniel. Kalau kamu baca Daniel pada waktu dia mau mendapat firman, dia ketemu malaikat, dia lemes dan jatuh. Dan pada waktu itu disentuh, baru dapat kekuatan baru. Maka dari itu, saudara, sentuhan ini membawa akibat, transfer, pengaliran, penyaluran. Maka Alkitab berkata, jangan cepat-cepat numpang tangan. Sebabnya kalau kamu ini sedang lemah, dia kuat setane, ngalir kowe kapok kenane. Ada seorang hamba Tuhan, dia kalau mau khotbah tidak pernah mau disalami. Saya tanya, itu Alkitabiah enggak? Alkitabiah. Tapi orang lain bilang gini, wih sombongi. Kalau mau bawa firman Tuhan ini disalami orangnya enggak mau. Wah, itu siapa? Maurice Cerullo. Dia kalau mau naik mimbar, salami. Pasti tidak mau. Tapi saya lihat dia enggak bilang sombong. Saya bilang, itu Alkitabiah. Nah, salahmu toh, kamu kepengen salaman baik lah ya, saya ini kecewa toh. Lah itu dia tahu kok. Dia bilang apa? Kenapa aku tidak mau disalami? Kuasa yang Tuhan mau berikan kepadaku kesedot. Nanti belum aku belum bawa firman Tuhan, kuasanya sudah hilang. Ngalir kabeh disedoti orang-orang. Dari itu ini Alkitabiah. Benar-benar terjadi. Dan kuasa ini menyalur kalau kamu disentuh. Makanya saya selalu katakan, tumpang tangan. Kalau suamimu belum bertobat, tumpangi. Kalau suamimu punya kelemahan-kelemahan, tumpangi. Kalau kamu punya kelemahan-kelemahan, minta ditumpangi sama suamimu. Karena kamu satu. Suami istri itu satu, tumpang-tumpangan tidak apa-apa. Wong memangnya satu. Tapi hati-hati terhadap orang lain. Sebabnya apa? Sebab ini satu kenyataan, saudara. Firman Tuhan yang berkata, bukan saya. Maka dari itu engkau akan melihat, engkau akan mengerti bagaimana hidup kekristenan itu. Kalau engkau mengenal akan firman, engkau hidup dapat waspada, menjaga diri. Karena firman Tuhan berkata apa? Coba lihat di dalam Matius pasal yang ke-10. Ayat 16 dan 17. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang. Loh. Sekarang saya tanya. Yang Tuhan ngomong, kamu ini adalah domba di antara serigala ini. Serigalanya ini siapa? Maksud saya itu serigalanya ini manusia Kristen atau bukan? Kristen. Kenapa? Yesus dilahirkan di tengah-tengah bangsa Yahudi, betul? Dia pada waktu itu hidup di tengah-tengah orang Israel. Orang Israel itu bangsa pilihan tidak? Orang Farisi ahli Taurat itu orang pilihan tidak? Domba-domba tidak? Tapi kenapa Yesus berkata, waspadalah terhadap semua orang, karena aku mengutus kamu
Domba di antara serigala. Serigalanya sebetulnya siapa? Orang-orang Kristen sendiri, saudara tahu. Saya tanya, Alkitab berkata, waspadalah terhadap semua orang. Lah kamu ini orang enggak? Hah? Berarti waspada terhadap dirimu sendiri juga, dah. Berarti kamu satu saat kadang-kadang bisa jadi serigala, toh? Loh, betul enggak? Contohnya, saya yakin Pak Stefanus itu sudah ngalami peristiwa rumah ini. Loh, yang jadi serigala itu orang Kristen atau orang bukan Kristen, Pak? Orang Kristen, mau nggak? Kenapa? Karena orang Kristen itu domba, ya dah. Domba itu kalau ribut pakai tanduk, tapi kalau tanduknya putus, dia pakai mulut. Kalau sudah mulai gigit-gigit, itu siapa? Serigala. Serigala itu tidak punya tanduk, bisanya gigit-gigit. Nah, saudara tahu, kalau sudah perkara duit, jadi serigala karena matanya berubah. Betul enggak? Nah, contohnya lagi, kalau saudara kecepet, timbang masuk penjara, lebih baik gigit saudara seiman enggak? Yang bisa diutangi tapi enggak usah bayar. Betul enggak? Saudara tahu? Yesus berkata, waspadalah terhadap semua orang. Berarti kamu harus berkata apa? Waduh Tuhan, aku harus waspada terhadap diri saya ya. Kadang-kadang aku ini bisa jadi serigala loh ya Tuhan. Loh. Kalau kamu kecepet, anak pun bisa jadi serigala. Bener? Kamu sudah pernah dengar? Karena dia kecepet, bapaknya diracun supaya warisannya cepet-cepet jatuh. Loh, banyak. Saudara tahu, domba-domba akan berubah menjadi serigala kalau tidak waspada. Maka dari itu saudara, engkau harus selalu minta kepada Tuhan telinga seorang murid dan lidah seorang murid supaya engkau bisa menjaga keluargamu. Supaya jangan sampai engkau dan keluargamu dari domba berubah menjadi serigala. Ini yang dikehendaki Tuhan. Tuhan justru menghendaki serigala-serigala itu berubah jadi domba. Tapi kalau engkau lidah seorang murid, telinga seorang murid, pasti engkau dapat merubah mereka menjadi domba-domba yang jinak. Ini kehidupan kekristenan, saudara. Maka dari itu kita belajar firman. Kita akan tahu bahwa kita selalu harus berkaca dengan firman. Karena dengan berkaca kepada firman Allah, kau akan tahu situasi dan kedudukanmu di dalam keadaan apa. Dan Allah akan menolong kamu dalam setiap saat kau menuju kepada kesempurnaan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan biarlah anak-anak-Mu Tuhan mengerti lebih dalam perkara-perkara yang didengarnya ini. Dan Engkau karuniakan kepada anak-anak-Mu mulai saat ini Tuhan, apabila mereka minta lidah seorang murid, telinga seorang murid, Engkau memberikan kepada mereka. Sehingga orang-orang yang letih lesu dapat dibangkitkan semangatnya. Dan mereka akan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan banyak jiwa tertolong. Dan nama Tuhan dimuliakan. Dan kemuliaan Allah dinyatakan di dalam hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan akan segala anugerah dan kemurahan-Mu ini. Dan segala pengajaran-Mu ini. Dan kami mau menikmati dan mengalaminya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur semua perkara ini. Amin.